Shalom. Puji Tuhan ya. Luar biasa, ketemu lagi kita di perjamuan kudus, ketemu lagi kita baru April ya kemarin. Udah Mei lagi, begitu cepatnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tahu baru aja kita melewati Jumat Agung, Paskah, dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan di sorga. Ya. Kita tahu Tuhan semuanya lakukan buat kita. Semua yang Tuhan lakukan hanya buat kita. Tapi kembali lagi, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Ya. Jumat Agung sudah berlalu. Paskah sudah berlalu. Sebentar lagi tanggal 18 Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita gabungan ada di Inkopal ya, di pusat. Yang lebih lagi ini kenaikan Tuhan aja belum ya, tanggal 18. Sudah ada tuh di grup hamba-hamba Tuhan share tentang Natal. Baca nggak Pak Rudi? Yang komen saya, karena saya kaget. Di situ bunyinya share untuk Natal tanggal 10 Desember jam 10 pagi. Saya kaget, ya kan? Karena kenapa? Kita merasa baru aja Jumat Agung, baru aja Paskah, kenaikan aja belum dia udah share itu. Lah saya otomatis komen ya. Lah Pak, Paskah aja belum berlalu gitu ya, masa udah Natal lagi gitu loh. Terus dia jawab, dia bilang, iya Bu Lili, karena kita jauh-jauh hari, kata dia ya, selalu seperti itu. Karena saya memang baru bergabung dan saya bilang, lah mungkin disimpan dulu kali Pak, gitu ya. Maksudnya jangan di share dulu di grup. Kita kayaknya mikir yang satu aja belum, udah mikir Desember lagi gitu ya. Bikin Desember lagi, jadi membuat saya tuh jadi gimana ya, kaget aja gitu ya, karena kita nggak pernah seperti itu ya. Orang lagi share Jumat Agung, Paskah, kenaikan, tapi dia share Natal. Aduh, rasanya Natal kemarin itu capek kita masih ada di kaki gitu ya, belum kelar rasanya ya. Tapi dia udah share Natal lagi. Saya bilang, saya baru nemu sih, kayaknya terlalu besar tak. Saya baru nemu dan saya baru tahu seperti itu gitu ya. Terus tapi saya lihatin sih memang dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya nggak ada yang komen, cuman saya. Saya nggak tahu. Jadi karena saya kaget dan saya langsung komen karena saya kaget karena dibilang Natal gitu ya. Lah karena kita memang baru bicara tentang Paskah, dia udah bicara tentang Natal. Kayaknya luar biasa banget gitu ya. Tapi Pak Rudi nggak komen ya. Baru saya sendiri yang komen gitu ya. Sampai sekarang sih udah nggak ada lagi gitu ya. Pembicaranya pun sudah dicantumkan ya. Di mana di Word sudah dicantumkan semua. Sebenarnya ini dahsyat. Udah mau balapan Natal lagi. Aduh, saya mengingat pengeluaran Natal aja kayaknya kita belum kelar mikirnya gitu ya. Sudah mau Natal lagi. Itu luar biasa gitu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Di Matius 28 ya. Ayat 19-20. Sebentar. Saya yang kehilangan. Yuk, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau baca Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Kita mau lihat di situ apa sih pesan Tuhan. Temanya ini adalah pesan Yesus sebelum ia naik ke sorga ya. Karena ini Tuhan Yesus belum naik, tapi dia sudah berpesan gitu ya. Tapi bukan pesan Natal tadi ya, tapi pesan sebelum dia naik ke sorga. Kita baca 19 sampai 20, 2, 3.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur minggu kemarin ada jemaat anak remaja menyerahkan diri dibaptis ya. Selamat buat Angel gitu ya. Dan juga kita tahu kemarin baptis emang kita gabungan, ada dari Evata. Jadi minggu kemarin ada 6 yang dibaptis ya. Tuhan berkata, jangan pernah kita takut. Pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah harus dibaptis ya, karena baptis itu adalah salah satu stempel ya, salah satu stempel bagi orang yang percaya. Adakah di sini orang yang belum percaya? Halo? Gak ada ya, semua sudah percaya dan semua sudah dibaptis? Amin ya. Jadi bagi orang yang sudah percaya, kita memang harus dibaptis. Terus pesan ini menjadi misi kita bersama, bukan hanya misi gembala ya, bukan misi gembala, tapi ini misi kita semua jemaat yang ada. Halo? Amin. Ya. Jadi misi kita semuanya, kita terima tantangan, kita siap. Kita kalau umat Kristen itu kita harus tetap, kita terima misi Tuhan, yaitu bersaksi. Ya, bersaksi agar orang terima Yesus dan mereka akan dibaptis ya. Terus Tuhan bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan ya. Jangan ada yang kita takutkan kalau kita mau bersaksi. Amin. Kalau kita mau bersaksi jangan pernah kita ragu, karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, itu janji Tuhan kepada kita ya. Jadi yang sudah dibaptis kemarin jangan hanya berdiam diri terus aku udah selamat gitu ya, Angel dan lain-lainnya sudah dibaptis semua anak muda. Ayo bawa teman-temanmu, bawa keluargamu ya. Kemarin kalau kita maksudnya menyebarkan kebaikan Tuhan, sebarkan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Jangan nyebarkan hoak ya. Jadi sebarkan kebaikan Tuhan. Sehingga orang tuh bisa melihat kita. Orang tuh bisa melihat kita kalau kita menceritakan tentang Tuhan yang baik itu, dan perbuatan kita juga harus baik. Kalau perbuatan kita tidak baik, kita menceritakan hal yang baik, yang ada kita dikatain orang, diceng kembali. Alah, lu apa? Lu bilang baik Tuhan, tapi hidup lu nggak baik. Jangan harap ada orang yang terima Yesus. Ya. Kemarin si Kerin dia nggak berani bersaksi ya Karen. Saya bilang saksikan kebaikan Tuhan itu. Nggak berani Bu, saya udah gemeter duluan, hilang semuanya kata gitu ya. Dia datang ke rumah saya. Dia bawa mangga. Nah, mangga yang dimana dia tinggal itu memang mangga itu saya yang nanam. Saya bilang kalau buah mangga ada nanti bagi lo ya. Dibagi beneran ya. Karena saya kan nggak pernah ngecek ya di sana buahnya ada apa enggak gitu ya. Dia bagi 2 kali. Tapi terakhir kemarin dia bersaksi itu luar biasa menurut saya ya. Dia bilang, Bu, aduh makasih banget loh Bu, makasih banget kata ya. Papa Evelyn sekarang sudah beli mobil. Amin gak sih? Amin. Luar biasa, tepuk tangan sama Tuhan. Saya tanya dia, sebelumnya kamu pernah berpikir gak bahwa kamu bisa beli mobil? Boro-boro Bu, mimpi aja enggak. Kata gitu kan dia. Dia tinggal di Taman Pulau Gebang itu baru 1 tahun lebih ya. 1 tahun, belum ada 1 tahun setengah. Waktu dia mau tinggal di Taman Pulau Gebang, saya bilang, Kerin, kalian tinggal di sini nggak ngontrak, free gitu ya. Karena rumah itu dulu rumah saya, tapi memang sudah saya jual, beli ruko ini. Tapi rumah itu memang orang itu kuasain ke kita. Jadi suka kita yang disuruh-suruh. Jadi Kerin tahunya dulu mantan rumah kita, ya izinnya ke kita. Tapi kita juga izinnya ke orang lain, ke orangnya gitu ya. Akhirnya tinggal di situ. Saya bilang, Kerin, kesempatan itu kalian raih.
Saya merasa rumah ini yang di Taman Pulau Gebang ya, itu rumah hoki gitu ya. Saya dari tinggal di rumah Taman Pulau Gebang itu saya bisa tinggal rumah taman modern. Berapa kali lipat? Itu nggak tahu berapa kali lipat ya, ya. Itu yang saya rasakan. Saya bilang sama dia, iya bu, iya bu. Nah, terus dia bilang, Papa Evelyn kata suaminya, maksudnya udah beli mobil, luar biasa bu, dia bilang itu Tuhan tuh baik. Nah, berarti benar kan apa yang saya omongkan, benar banget bu, kayak gitu kan ya. Ayo, siapa lagi yang mau tinggal di situ? Monggo, ayo rumah berkat itu dikasih gratis dasimal, tarsok melulu, bener. Saya persilakan gitu kan ya, tarsok, benar. Jadi dia beli mobil itu benar-benar itu berkat Tuhan. Dari mana? Dia juga nggak tahu. Benar gak sih? Benar. Akhirnya saya bilang, saksikan suamimu, karena suaminya ini belum percaya Yesus ya, tapi dia mendukung istrinya untuk datang beribadah, nganter gitu ya. Tapi dia sendiri belum mau mampir gitu kan, atau masuk gitu ya. Cuma saya bilang, Kerin, saksikan sama suami. Kalau suami, istri, anak, kita rada maksa dikit gitu lah ngajaknya, itu rada maksa. Jangan kita merasa nggak enak lah. Kalau sama suami jangan nggak enak. Di saat tidur nih ya, di kamar nih, ayo pak, besok minggu loh pak, ayo kita ibadah pak. Tuhan itu sudah terlalu baik buat kita. Katakan seperti itu. Saya bilang jangan kamu takut, karena Tuhan menyertaimu. Nah minimal sekarang dia udah alami dong, dia tinggal di rumah yang gratis, rumah anak Tuhan, itu ibaratnya ya. Terus bininya rajin beribadah, harusnya dia sudah melihat betapa Tuhan itu baik banget gitu ya. Sampai dia bisa beli mobil, punya pekerjaan. Dulu setahu saya dia bilang suaminya itu kerja di ekspedisi ya. Pernah juga dia bilang, bu ada kerjaan gak bu? Dia bilangnya dulu ya, karena suami saya itu kerja di situ tidak cukup. Dia bilang gitu kan, hanya cukup berbayar kontrak waktu dia masih kontrak. Tapi sekarang seorang karyawan tadi, seorang yang tadi dia bilang tidak cukup, bisa beli mobil. Luar biasa gak sih? Tuhan itu luar biasa. Itu dahsyat. Dia gak berani bersaksi. Jadi memang kebetulan firman ini begini, jadi salah satu memang kesaksiannya Kerin gitu ya. Jadi begitu dia bilang itu, saya bilang tarik suamimu, bawa suamimu gitu kan ya. Saksikan terus, jangan pernah berhenti saksikan kepada suami. Sehingga suami itu dia melihat kelakuan Kerin barangkali ya, setiap hari ibadah, setiap hari rajin ibadah. Itu otomatis ya, dengan sendirinya gak usah pamer. Aku ibadah loh, gak perlu. Jadi apapun perbuatan kita, kita akan dilihat. Dengan suaminya yang belum kenal Yesus, jadi suaminya melihat bagaimana Kerin. Ya, terus ya udah selanjutnya memang dia udah nggak cerita lagi. Mungkin saya rasa dia sudah terheran-heran kali ya. Bener nggak Kerin? Pasti terheran-heran. Itu luar biasa ya. Siapa lagi yang mau? Mau beli mobil? Mau Tito. Ayo, Tito sih cepat keluar dari situ. Kalau nggak kamu udah beli mobil juga toh. Ya kan, luar biasa. Jadi kembali lagi saya bilang ya, Tuhan bilang, jangan sampai kita bersaksi tapi kita tidak menjadi berkat, gak jadi contoh. Siapa yang mau percaya Yesus seperti saya dulu? Kembali lagi seperti saya dulu. Sebelum saya dulu terima Yesus, orang bilang Kristen itu baik loh, Tuhannya baik, Tuhannya baik. Saya bilang Allah, Tuhan saya yang paling baik. Kenapa? Saya melihat orang-orang Kristen ini gak jadi berkat. Nah itu dia. Sebelum saya percaya Yesus, saya ngeliatin orang Kristen tidak menjadi berkat buat saya. Saya liatin si A selingkuh, si B bohong. Lah, saya bilang Tuhan saya yang paling bagus. Kalian bilang Tuhan kalian bagus. Itu yang saya tidak mengenal Yesus ya. Itu saya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita bersaksi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tapi hidup kita yang tidak luar biasa. Kita merasa Tuhan itu baik, yuk ke gereja yuk, Tuhan itu baik loh. Kata Tuhan, lu sendiri tidak baik. Lah gimana? Jadi kita harus jadi berkat kuncinya. Kalau kita sudah terima Yesus yang baik itu, kita harus bersaksi kepada orang bahwa kita juga sudah harus diubah sama Tuhan. Kita semua diubah oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, kita melakukan sembrono dengan apa yang dunia lakukan. Lah itu tadi tanda tanya besar. Apakah kita sudah bertobat? Jangan kira, oh Bu Lili mah nggak lihat saya, tetangga saya nggak ngelihat saya sini. Tuhan nggak pernah tidur, amin. Tuhan nggak pernah tidur buat kita. Tuhan melihat kita di saat kamu ngapain aja.
Ya. Jadi kalau kita sadar Tuhan itu tidak pernah tidur, berarti Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Ya, jadi ayo lakukan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Seperti tadi bilang, suka-sukamu Tuhan. Saya berharap di situ bukan hanya pintar dinyanyi suka-sukamu Tuhan. Begitu Tuhan bilang, oke, suka-sukamu Tuhan, suka-suka gue dong, ya kan? Terus Tuhan bilang, saya perintahkan semua yang sudah nyanyi. Tadi ada yang nggak nyanyi nggak? Semua nyanyi, semua bergoyang, suka-sukamu Tuhan. Benar nggak sih? Amin. Mulai hari ini gak ada kata Tuhan. Aku perintahkan semua yang ada di sini, yang semua sudah nyanyi, suka-sukamu Tuhan, pulang, cari jiwa, bawa jiwa, bersaksi kepada jiwa. Dia mau terima gak terima Yesus itu urusan dia. Yang penting kita saksikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Semua. Saya tantang kita semua karena kita sudah bergoyang tadi, suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau kita sudah nyanyi suka-sukamu Tuhan, Tuhan sudah tangkap pujian kita tadi. Suka-suka gue, kata Tuhan. Suka-sukaku, dan aku perintahkan semua jemaat yang ada di Geraha Kurnia. Cari jiwa, bersaksi. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kata Tuhan. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan, bukan janji Bu Lili ya. Tuhan bilang, dan ajarin mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai akhir zaman. Jadi nggak ada ceritanya kita tuh takut. Aduh, aku nggak bisa deh bersaksi, aku takut nanti kalau dia nggak terima. Sebelum kita bersaksi, kita doa dulu. Tuhan, aku mau ngomong ya Tuhan sama ini. Tuhan, urapi dan urapi. Ketika saya bertobat, satu yang kerinduan saya saksikan kepada saudara saya, satu keluarga mereka bertobat. Luar biasa Tuhan. Padahal saya benci banget sama saudara saya itu, karena saya merasa dia udah ngerjain saya gitu ya. Saya merasa dia jahat sama saya gitu. Tapi setelah saya bertobat terima Yesus, dialah orang yang pertama kali keluarga ini yang saya saksikan. Akhirnya mereka bertobat tuh, satu keluarga. Anaknya 6 jiwa bertobat gitu. Ayo, jadi jangan kita berdiam diri, jangan kita merasa kita aman sendiri, terus kita nikmati sendiri. Banyak saudara-saudara kita, suami seperti Karen tadi ya, saudara-saudara kita masih banyak belum percaya Yesus. Itu tugas kita, ya, tugas kita. Kalau kita tidak melihat kelebihan, kalau orang tidak melihat kelebihan kita, anak Tuhan, jangan pernah berharap bahwa kita bisa menangkan jiwa-jiwa ya. Jadi mari kita anak-anak Tuhan, kita hidup benarlah di dalam Tuhan. Kita harus jadi berkat karena kita tahu setiap apa yang kita lakukan itu hanya buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati, sudah bangkit, sebentar lagi Tuhan naik ke sorga, itu janjinya apa? Nyiapin tempat buat kita, luar biasa. Emang ada manusia nyiapin tempat? Juliana nggak pernah tuh bilang sama saya, Bu datang ke rumah saya deh Bu, ya saya siapin tempat buat ibu. Belum pernah tuh, iya kan? Pak Rudi, kalau saya mau datang ke rumah Pak Rudi juga nggak bilang, Bu kapan mau mampir ke rumah saya siapin tempat buat ibu. Nggak ada. Cuman Tuhan, ya. Tuhan tahu anak-anak yang ada di dunia ini loh, ketika kalian pulang nanti kemana. Makanya kata Tuhan, aku kembali ke sorga ya, aku siapin tempat buat kalian. Jadi kalau rumah-rumah kita sudah selesai, siap-siap kita akan berangkat. Hah? Nggak ada yang amin? Takut gitu ya. Ya, jadi itulah Tuhan tadi ya. Tuhan siapkan semuanya. Kalau sudah siap, kita dalam antrian. Rumah siapa yang sudah siap, rumah siapa belum fondasi. Kalau belum fondasi sih masih lama ya kan. Kalau sudah fondasi, sudah naik tiang-tiangnya, sudah di atap, itu sih nggak lama lagi ya Pak Uri ya. Biasanya sih begitu gitu ya. Oh, berarti Pak Rudi belum siap ya. Karena masih banyak ya Pak, masih banyak yang harus dipersiapkan di dunia ini ya. Karena kita nego sama Tuhan seperti itu. Tuhan, nanti deh Tuhan, aku mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Itu kita,
Ya kan? Kita selalu berkata seperti itu gitu kan. Termasuk saya juga begitu ya. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Berarti saya juga belum siap. Berarti saya juga belum siap kalau sekarang gitu ya. Saya bilang sama Juliana. Kemarin dia kasih saya lihat keluarga ya. Keluarganya lagi doa syafaat di sini loh, di mimbar loh saudara. Jangan pernah takut ya. Lagi di mimbar loh doa kubrak gitu ya. Mungkin banyak orang bilang, aduh kasihan banget ya, dia kok mati seperti itu. Hei saudara, jangan kira kalau mati di mimbar atau lagi habis berdoa, itu justru kita bersyukur. Karena kenapa? Langsung ke sorga tempatnya. Orang kita lagi di mimbar, Tuhan lagi berdoa. Kalau kamu mati di hotel ya dengan orang lain, itu tanda tanya. Kalau di mimbar mah jangan takut. Mau gubrak kayak mau gimana sih? Tapi kalau saya bilang, saya boleh ngomong, Tuhan, kalau mau ini ada tanda-tanda gitu loh ya. Kalau saya mau maksudnya di sini, tapi jangan sekarang Tuhan. Maksudnya nanti kita siapkan dulu, kasih tahu anak-anak ini loh surat-surat wasiat ini. Nah kalau lagi itu bolehlah gitu kan ya. Tapi nanti ya Tuhan. Saya bukan sedang main-main ya, tapi saya berkata kepada Juliana gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu gak ada yang perlu kita takutkan. Karena satu kematian itu kita gak pernah tahu di mana. Ya, kita tidak pernah tahu mati itu kita sedang apa, di mana, lagi ngapain ya. Yang penting kita harus siap hidup di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, jadi jangan khawatir begitu kita mati itu langsung sorga tempatnya kita. Tapi kalau kita hidup di dunia aja kita tidak benar, itu tanda tanya mau kemana pulangnya nanti. Yang ada cuma sorga dan neraka. Kita tinggal pilih mau kemana. Jadi kalau kita pilih sorga, pilihlah hidup benar di mata Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Melayani Tuhan tanpa ada sirik dan dengki. Layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah dengar si A dan si B ngomongnya hoak. Atau ngomongin orang, cerita orang yang tidak baik. Ya, mari jemaat, setiap kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mati dan bangkit buat kita semuanya ya. Biar sekali lagi Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah menjadi jaminan buat kita, menyertai kita sampai akhir zaman, apa sih yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Gak perlu ada yang kita takutkan, asal Tuhan mau. Apapun keadaanmu, kata Tuhan, ucapkan syukur. Amin. Karena Tuhan perlu kita mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita lagi bersungut-sungut, itu yang Tuhan tidak suka. Jadi kata Tuhan, kalau kamu bersungut-sungut berarti kamu cuma mau enaknya aja. Yang gak enak gak mau. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kerin. Dia sudah berbagi kesaksiannya sehingga saya juga bisa menyaksikan dia. Dia gak berada bersaksi, tapi saya bersaksi buat dia. Itu Kerin. Suaminya tinggal kita doakan suaminya. Tapi yang peran yang paling penting adalah Kerin sendiri. Karena dia yang selalu bersama dengan suami. Kalau kita berdoa hanya berdoa di tempatnya kita gitu kan ya. Tapi Kerin, saya berharap minimal paling lama Natal ya sudah bersama-sama di sini Kerin ya. Iya dong, Tuhan sudah berkati, apalagi tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu liatin apa lagi? Gitu kan ya. Sekali lagi saya bilang itu kepada Mbak Juliana. Dan simak tinggal nyusul gitu kan ya. Kita kan gak tahu cara Tuhan memberkati dengan cara apa. Kalau Kerin diberkati Tuhan dengan cara dia bekerja, suaminya sudah beli mobil, kita kan gak tahu. Dan simak mungkin gak bayangin beli mobil ya. Tapi kita gak tahu loh, direktur mana yang datang ya ngelamar anaknya. Itu kan hal yang luar biasa juga. Amin dong gitu kan ya. Puji nama Tuhan. Ya kita mari para pemusik, silakan naik. Pelayan-pelayan Tuhan, kita mau perjamuan kudus. Saya berharap anak-anak tetap di tempatnya duduk.